Selamat malam Bang Rasman. Ya, malam. Bang, boleh menanggapi soal kasasi Abang yang ditolak MA mungkin tetap di biasa-biasa saja. gimana tanggapannya? Yang perlu diingat oleh rakyat Indonesia bahwa kasus saya ini apa sih? Orang juga udah mulai lupa. Laporan polisi Mei 2022, sekarang kasasi putus 2026, 4 tahun. Perang apa ini? Saya masih ingat waktu itu sebulan setelah perang Ukraina dengan Rusia, disitulah dimulai ini. Jadi ini kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang Hotman Paris kepada 5 hakim. Anehnya di kasus ini adalah Hotman mengakui itu suka sama suka. Iklima mengatakan tidak dan itu menangis dalam persidangan. Ketika dengan pengakuan dari Kementerian PPA yang datang saya bawa Iklima mengadu oleh Ibu Ice. Jadi ini putusan yang sangat keliru. Ini yang disebut dengan mystery of justice. Putusan hukum yang keliru. Jadi ini bukan pencurian, bukan pembunuhan, bukan penipuan, bukan terorisme, bukan juga korupsi, bukan gembong narkoba. Saya bukan musuh negara. Tapi saya melihat bahwa ini adalah bukan karena pertimbangan Hotmannya. Mungkin karena ada sedikit kegaduhan di ruang sidang menyebabkan hakim kurang puas. Nah, atas nama lembaga mungkin mereka tidak nyaman dan itu saya hargai. Karena itu saya melihat kesempatan ini menghargai dan menghormati putusan hukum dimaksud dan saya akan taat. Nah, tentulah akan ada langkah-langkah hukum oleh tim hukum saya. Saya tidak akan melarikan diri, saya tidak akan kemana-mana. Saya ada di sini. Bahkan malam hari ini saya akan live di program Interupsi iNews TV dan itu live. Artinya apa? Bahwa saya gentle. Tetapi tolong nanti kalau ada PK dan lain-lain dipertimbangkan. Saya yakin Bapak Presiden yang selalu ingin hukum ditegakkan dengan benar, Pak Ketua Mahkamah Agung, saya rasa cukuplah bahwa dibekukan berita acara sumpah saya dengan Adinda Firdaus setahun. Dan itu sudah cukup. Karena saya juga berontak itu karena ada alasannya. Dan kalau saya mengatakan bahwa hakim juga banyak koruptor, polisi juga banyak koruptor, jaksa juga banyak, bahkan KPK, pengacara juga saya bilang. Kenapa kok ada yang memotong-motong? Jangan ke sana arahnya. Kita berpikir tentang bagaimana hukum ini tegak dengan benar. Jadi kalau bagi saya sekarang ini, mungkin karena hakim masih emosional, ya saya dengan ini menyatakan menerima. Sekaligus minta maaf kepada hakim bahwa ini bukan disengaja. Tapi karena ada faktor memang desakan pada waktu itu karena beberapa kali sidang sebelumnya, ketua majelis terutama itu tidak begitu mempertimbangkan keluhan-keluhan saya sebagai terdakwa. Itu saja. Kak, mungkin sebagai istri mungkin melihat putusan mungkin gimana tanggapannya? Merasa kecewa kah? Ya, kecewa sih ada, tapi yang seperti Bang Rahman bilang tadi, Bang Rasman bukan gembong narkoba, bukan teroris atau segala macamnya, hanya kasus remeh-temeh sepetak sawah yang dicangkul 2 orang sepasang. Ya Bang Rasman kuat kok, kan kita juga kuat, gak ada masalah itu. Kami juga sekeluarga fine-fine aja seperti itu. Atau bukan Bang Rasman dengan seperti ini nggak kiamat kok gitu, nggak ada masalah lah seperti itu. Dan saya tetap support Bang Rasman. Bang, mungkin kalau dari Abang menilai ini Bang, kenapa sih kalau kok bisa kasasi Abang ditolak? Apakah emang ada dugaan permainan di belakang atau bagaimana? Saya nggak lihat itu ya, saya nggak tuduh itu. Saya merasa kalau orang bilang Hotman menang, enggak. Hotman tuh menarget saya bukan Iklima Hakim, tapi Iklima Hakim kena 6 bulan. Tapi aneh gitu, kalau kami dikatakan bersama-sama kan ada relasi kuasa di situ. Ya, kuasa hukumnya saya. Emang saya kenal Iklima Hakim sebelumnya kan enggak. Ini ujuk-ujuk tiba-tiba kami nongol berdua, terus kami serang Hotman. Aneh kan? Kalau misalnya tidak ada hubungan hukum. Yang berhubungan dengan Iklima itulah Hotman, bukan saya, itu aspri dia. Kalau kita lihat dari ibaratnya bukti dalam penegakan hukum itu ada bukti petunjuk. Ini petunjuk bahwa mereka pernah jadi aspri. Jadi kalau ada terjadi antara dia dengan Iklima, patut diperdalam gitu. Itu yang sampai ke saya. Itu yang saya tuangkan. Kenapa saya dihukum gitu. Nah, jadi saya kira ini gentle, saya melihat bahwa dia gagal. Karena dia sebenarnya Rasman ditarget, tahu Iklima kena. Ini yang bodoh itu Iklima. Makanya saya bilang dari awal, lu mesti komit sama saya. Saya bukan tidak tertutup kemungkinan setelah ini saya akan laporkan Iklima karena dia terbukti bersalah. Padahal dia memberi kuasa kepada saya. Bagaimana saya tanya ya pemirsa Nusantara TV seluruh Indonesia bahwa ada seorang laki-laki mengaku bahwa itu adalah suka sama suka. Berarti ada perbuatan itu. Ada seorang perempuan mengatakan bahwa itu dia tidak suka sehingga dia mundur keluar. Dia bilang dia memilih tidak lagi menjadi aspri. Terus nangis-nangis. Hakim bilang jangan ditanya lagi di perdalam karena memang kita sudah bilang ada kan pelecehan itu. Terus
Apa hubungannya dengan saya? Gitu. Maka istri saya bilang ini ibarat sepeta sawah dicangkol, mereka saling cangkol, kenapa saya yang kena getahnya? Tapi sekali lagi ini harus diperdalam. Jangan karena teman-teman di luar sana pengacara karena amarah Rasman gini karena berbeda pendapat. Lihat label lawyer. Ya. Ini akan seketika atau nanti sewaktu-waktu bisa menghantam kalian. Ini pembegalan terhadap imunitas advokat. Bang, tadi Saya didukung oleh banyak advokat dan kawan-kawan. Kalau mereka yang di sana pembenci Jokowi benci sama saya, apa hubungannya? Kita bicara substansi sama dengan malam ini. Sudahlah, kan bukan kiamat gitu. Ini adik saya Andri Agam ini ya, dia tahu perjalanan hidup saya. Jadi saya merasa bahwa tidak ada yang perlu saya khawatirkan dan saya menganggap bahwa saya tidak bersalah, tapi saya taat hukum. Nah, cuma saya minta tolong dipertimbangkan oleh Bapak Presiden, Bapak Ketua Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Saya kira cukup lah. Tapi sebagai seorang warga negara, saya minta maaf. Sekali lagi atas nama saya dan Firdaus. Karena dia naik meja karena ada sebab. Dan sudah dijelaskan, sudah kita minta maaf sudah. Tapi kita berpikir loh, kok marahnya nggak habis-habis ya kira-kira gitu. Bang, mungkin Emang tadi, saya siapa sih? Musuh negara ke saya, korupsi ke saya, atau saya harpe muis ke saya, rampok triliunan? Nggak ada yang saya rugiin. Nggak ada ruang saya keluar. Dan saya sudah dihadapkan dengan hukum ini selama 4 tahun. oke. Bang, mungkin tadi ada rencana mau melaporkan Iklim Hakim ya? Nanti selesai itu nanti saya pertimbangkan karena memang terbukti dia bersalah. Artinya yang membuat saya tersangka itu kan dia tidak mengakui bahwa saya memberi kuasa. Dan sayangnya pada waktu itu bahwa lab krim seolah-olah mengatakan bahwa tidak identik dengan tanda tangan dia, dengan pertimbangan laminating dan lain sebagainya. Tapi di persidangan kan terbukti. Artinya bahwa saya tidak sendirian. Tidak benar saya merekayasa Iklim untuk menghantam Hotman. Nah, yang terbukti sekarang kami berdua. Nah, kalau begitu berarti kan yang harus dipertanyakan ada apa Rasman dengan Iklim? Nggak pernah juga ketemu. Bertahun-tahun yang ada ketemu itu dengan Hotman. Maka orang bilang, apakah Hotman ini sekuat ini? Saya bilang enggak. Ini bukan Hotman. Saya menduga mungkin hakim-hakim masih marah, Pak Ketua Mahkamah Agung masih marah. Saya menyampaikan ini, saya terima dengan baik, saya mohon maaf. Tapi sudahlah, tolong ke depan hukum, perbaiki. Kalau saya PK, pertimbangkan. Ya, saya ini pertimbangkan. Tidak akan lari, saya tidak akan lari. Saya ada di sini, saya tidak kemana-mana. Saya akan taat hukum karena saya cinta dengan Indonesia. Oke. Bang, mungkin langkah selanjutnya mungkin PK kah atau bagaimana sih, Bang? Iya, itu sedang dipertimbangkan. Mimi, panggil orang. Oke, Bang, bentar, Bang. Untuk langkah dulu. Iya, masalah PK itu saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Itu ada Andri Agam, ada Saddam Hussein, ada Rahmat, ada Lecumanan, ada Pak Zeplin, Ketum Pradi Bersatu, ada Pak Adi Dermawan yang sudah disampaikan ke saya lah. Nanti mereka akan kolaborasi dan akan mengajukan itu. Saya tidak kiamat juga, tidak berhenti juga perjuangan saya. Saya akan tetap anak istri saya semua sudah saya sampaikan dan kami sudah melihat ya inilah potret hukum Indonesia hari ini dan nanti kita akan pertimbangkan. Nah, terus satu lagi ya, ada teman-teman ya, saya lihat tadi ada seorang pengacara bilang, Rasman gak usah kau komentari saya nggak komentari kau ya. Sesama pendukung Jokowi jangan saling sikut, sesama biskota jangan saling mendahului. Kalau ada masalah pribadimu, selesaikan secara pribadi. Jangan kau bawa ke ranah publik. Apa urusan kau melarang-larang saya bicara tentang Pak Jokowi? Saya ketua umum kami Jokowi Gibran. Saya udah ketemu Pak Jokowi. Saya udah ketemu Pak Kaisang Pangarep. Pak Jokowi, saya sampaikan semua data-data. Oh, karena kau cemburu. Sudahlah itu. Kita ini masing-masing. Kau belum bisa membedakan mana tim, mana pribadi. Apa urusannya kau larang saya bicara Pak Jokowi? Emang kau siapa? Kalau kau bermasalah, aku gak bela kau. Saya dari dulu dukung Pak Jokowi, jangan ke ujung-ujung sekarang bela Pak Jokowi terus sindir-sindir saya. Nggak ada guna, dan ini tidak akan, kalian lihat saya tenang, tidak ada masalah. Paginya saya dapat info ada putusan kasasi ditolak, malamnya saya langsung buat video, artinya saya jantel. Jadi kalau orang bilang kenapa nanti Rasman akan seperti si A, si B, nggak ada, itu saya nggak bisa komentari orang lain. Itu orang lain punya prinsip, tapi saya tidak. Bang, kalau seandainya PK dilaksanakan mungkin ada novum baru nggak sih, Bang, atau bukti baru? Ya, kalau novum baru banyak banget novum baru. Cuma ini nanti saya collab-kan dari Medan, dari Batam, dari Jakarta. Itu nanti ada 3 yang saya kolaborasi timnya. Nanti biar mereka yang mempelajari novum baru. Ya, karena nanti bukti-bukti baru itu akan didalami dan mana yang lebih substansi. Cuma saya berharap Bapak Ketua Mahkamah
Agung, kemudian Wakil Ketua, para Hakim Agung bisa memahami bahwa proses ini saya kira bisalah beri keadilan kepada saya. Toh ini juga kemarin karena ada keributan di ruang sidang, kemudian itu sudah dilaporkan ke polisi dan itu sudah berproses. Biar kita lihat, tolong dihargai nanti apapun putusan kepolisian. Kemudian saya minta juga agar teman-teman orang yang ada di luar sana untuk menghargai ini. Cuma satu saya pesankan agar janganlah hakim memutus karena amarah, karena disitulah ketidakadilan. Janganlah hakim memutus karena hibah, karena mengasihani, karena disitulah ketidakadilan. Karena keadilan itu adalah adanya di tengah dan kebenaran. Kalau sudah benar sudah pasti baik, tapi baik belum tentu benar. Itulah dia keadilan. Memang milik Allah, tapi hakim sebagai wakil Tuhan harus mencerminkan itu. Sifat-sifat ketuhanan, mendekati, bukan Tuhan ya, mendekati. Malaikat juga, dia tidak pendendam, tidak pemarah. Ya, saya berharap hanya itu. Jadi nggak ada yang berubah dari sini. Jadi ketum Jokowi Gibran tetap saya jalan, nanti semua pekerjaan akan dilaksanakan oleh tim saya. Semua terstruktur dengan baik, saya manage dengan baik. Anak-anak saya dan semua tim saya akan collab. Dan klien-klien tetap saya terima, nanti akan dijalankan oleh tim saya. Oke, thank you. Thank you, Bang.